Shalom teman-teman yang terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang yang nyaman, yang terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya gangguan dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon dan sejenisnya. Mengikuti ibadah sampai selesai, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Selamat mempersiapkan diri. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa baik bukan? Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menjaga kita semua. Amin. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online KPPM GKJW Jemaat Mojowarno. Mungkin teman-teman sedang berada di rumah, ini bukan menjadi suatu halangan untuk kita terus-menerus memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan, mari kita pujikan Lord, give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. This is my desire, to adore you, Lord, with all my heart I worship you. Hide within me all I have within me.
moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Lord, have your ways in me. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kasih-Mu sungguh nyata bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur di tempat ini Tuhan. Sebelum kami memuji, memuliakan, menyembah-Mu Tuhan, kami mohon layakkan setiap kami Tuhan. Kuduskanlah setiap kami Tuhan, agar kami layak masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu sanggup melawat kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari dengan segenap hati kita masuk ke hadirat Tuhan dengan kita memujikan ya Tuhan tiap jam. Mari dengan sepenuh hati kita sembah Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak terima pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Katakan bersama. Ya Tuhan, tiap jam dan memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, hanya Kau-lah yang layak kami sembah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat,
kesungguhan hati, kita nyanyikan bersama-sama. Katakan sekali lagi. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya, selamat malam teman-teman pemuda yang terkasih. Pada saat hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Sebelum kita membaca bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada saat ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami, memampukan kami untuk dapat memahami apa yang Kau firmankan kepada kami. Terlebih kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman pada saat ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Perikop ini berjudul harta rohani dalam bejana tanah. Ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, serta bisa melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya teman-teman yang terkasih, untuk mengawali renungan kita pada malam hari ini, ada sebuah ungkapan yang demikian. Orang yang belum bisa berdamai dengan diri sendiri, mustahil untuk bisa memberi damai atau berdamai dengan orang lain. Saya serahkan kepada teman-teman mau mengamini pernyataan ini atau tidak. Dan mungkin teman-teman yang terkasih, terdapat banyak hal yang membuat kita merasa tidak damai. Misalnya saja karena kekurangan-kekurangan kita. Kita merasa bahwa kekurangan, kelemahan kita adalah hal yang sangat mengganggu kehidupan kita. Dan hal itu membuat kita tidak merasa hidup di dalam damai. Kemudian ditambah lagi dengan tekanan-tekanan dari luar. Mungkin kritik yang tidak membangun dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Dan hal tersebut semakin membuat kita merasa lemah, membuat kita merasa rapuh, terlebih kita tidak bisa mendapatkan kedamaian. Hal itu bisa jadi akan membuat kita malah menyalahkan keberadaan orang lain. Kamu telah membuat saya lemah, kamu membuat saya rapuh, bahkan menderita. Ya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jika saya boleh mengatakan bahwa rapuh itu adalah merupakan sikap hidup yang bisa kita pilih atau tidak.
Rapuh adalah sikap hidup yang bisa kita pilih atau tidak. Kita bisa memilih mau menjadi pribadi yang rapuh ataukah tidak. Seperti halnya Paulus, yang kisahnya baru kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ke-10 tadi. Di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang kedua, secara personal ia menyampaikan bahwa sebagai rasul ia kerap kali merasakan tekanan-tekanan yang membentur batin serta mentalnya. Banyak kesulitan-kesulitan yang ia alami ketika ia melakukan pekabaran Injil. Ia kehilangan hak-hak pribadi, menerima penghinaan, kemudian mendapatkan hal-hal buruk yang mungkin melampaui daya tahan dia sebagai manusia. Ditambah lagi, pada saat itu, oleh jemaat di Korintus, ia menerima kritik dari orang-orang yang tidak senang terhadap Paulus. Kemudian mereka mencari-cari kelemahan yang dimiliki oleh Paulus. Hal ini, teman-teman, bermula dari perubahan rencana yang dimiliki oleh Paulus yang dapat kita baca di dalam perikop sebelum perikop yang kita baca. Jadi dapat dibayangkan betapa ruwetnya situasi yang dihadapi oleh Paulus pada saat itu. Dan hal tersebut kemudian membawa ketidakdamaian relasi antara jemaat Korintus dengan Paulus. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun demikian, Paulus merupakan pribadi yang sangat kuat dan tangguh. Terbukti, ia konsisten terhadap kasihnya kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus yang dahulu menjadi tempat penyembahan berhala, berlaku amoral, melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, sudah banyak berubah sejak Paulus mengajarkan nilai-nilai Kristus kepada mereka. Dan kemudian Paulus ini menjadi jembatan antara Kristus dengan orang-orang yang mau percaya dan mengamalkan nilai-nilai Kristus di dalam kehidupannya. Seperti halnya yang sudah dibawa oleh Paulus. Nilai Kristus yang paling utama itu adalah kasih. Kasihlah yang mampu memperbaiki hubungan yang retak dan perilaku yang buruk. Kasih memberi kedamaian bagi siapapun yang mau menerimanya. Paulus pun telah menerima kasih karunia dari Kristus, sehingga ia pun bisa memilih untuk tidak menjadi manusia yang rapuh. Sebagai manusia, Paulus tentu banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi di dalam ayat yang ke-7, di dalam Korintus 4, ayat yang ke-7, dia mengatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ia menggambarkan dirinya bagai bejana tanah liat yang terisi dengan harta rohani, kekuatan yang berlimpah yang berasal daripada Allah. Ya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi dari kerupuk dan gelas kaca ini. Kita tahu secara fisik kedua benda ini berbeda dan tentu memiliki titik lemahnya masing-masing. Jika kerupuk ini dijatuhkan, dia tidak akan rusak, dia tidak akan hancur. Tetapi ketika kerupuk ini kena air atau dia kena udara, dia akan menjadi melempem. Tetapi ketika kerupuk ini diinjak atau diremuk, dia menjadi rapuh dan hancur. Hal ini berbeda dengan gelas kaca ini. Jika gelas kaca ini kena air, dia tidak akan
melempem seperti halnya kerupuk karena fungsinya adalah menampung air. Tetapi jika dijatuhkan, gelas kaca ini akan pecah berkeping-keping. Ya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan ini menggambarkan kita sebagai manusia. Kita punya sisi lebih dan sisi lemah masing-masing. Dan setiap manusia tentu berbeda. Aku dan kamu tentu berbeda. Tetapi jika kita tahu betul kelemahan kita, kita menyadari kelemahan kita akan memperlakukan dengan baik apapun yang menjadi kelemahan-kelemahan kita itu. Dan itu justru akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak rapuh, tetapi membuat kita menjadi semakin kuat dan berharga. Jika kita punya kerupuk, misalnya, dan kita sudah tahu titik lemah kerupuk ini, kita akan menjaga kerupuk ini agar tetap renyah. Begitu juga ketika kita punya gelas, kita pun akan memperlakukan ia sebaik mungkin dan menjaganya agar tidak jatuh. Teman-teman yang terkasih, hal ini pun hendaknya bisa kita terapkan di dalam kehidupan pribadi, juga kehidupan komunitas. Sebagai satu tubuh, KPPM Jemaat Mojoarno, kita tentu bisa menyadari setiap kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh anggotanya. Kita bersama-sama memiliki tugas untuk saling memahami kekurangan satu dengan yang lain, agar kita semua bisa saling menjaga dan melengkapi, dan bukan malah menyalahkan atau menjatuhkan. Seperti halnya Paulus yang kisahnya sudah kita baca di dalam 2 Korintus tadi, ia memilih untuk terlebih dahulu berdamai dan mengolah semua kekurangan-kekurangannya sebagai manusia. Itu membuatnya menjadi manusia yang tidak rapuh. Ia menjadi manusia yang tahan uji dengan benturan-benturan yang ia terima dari luar. Dan ia pun dapat hidup damai di dalam Kristus. Kemudian ia pun hadir mengusahakan damai di tengah jemaat Korintus. Mungkin ada hal-hal yang menjadi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan mereka yang membuat Korintus ini tidak diliputi kedamaian. Tetapi Paulus hadir dengan kasih, mau menemani, melengkapi mereka agar jemaat Korintus pun bisa hidup dalam damai dan kasih Kristus. Teman-teman, semoga hal ini pun bisa menjadi bekal untuk saya dan teman-teman, menjadi semangat dan menjadi kekuatan bagi kita untuk senantiasa mau mengolah kekurangan-kekurangan dan kelemahan kita sebaik mungkin agar kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang tidak rapuh. Di tengah kelemahan-kelemahan kita, di tengah kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Dan hal ini pun bisa menjadi bekal untuk kita selalu berkarya. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi pemuda-pemudi yang mewujudkan shalom atau damai sejahtera dengan berlaku kasih pada sesama kita. Selamat berkarya dengan apapun yang kamu bisa, yang kamu punya. Kamu semua adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Untuk merespon firman yang telah kita dengarkan, mari bersama kita pujikan hidupmu berharga bagi Allah. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya, dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya.
Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Katakan bersama-sama. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Teman-teman, mari kita membawa ucapan syukur kita melalui persembahan. Untuk yang berkenan memberi persembahan bisa transfer melalui nomor rekening di bawah ini. Mari kita naikkan syukur kita dengan kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
bersyukur bagimu. Ya, mari teman-teman, kita mengambil saat hening sejenak, kita menaikkan doa syafaat bersama-sama, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, sumber kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kami kekuatan di semua musim kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan ini, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah hal ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, tahan uji, tidak rapuh. Karena kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami adalah berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami bersama-sama menaikkan syafaat untuk negara kami Indonesia. Yang pada saat ini Tuhan, kami masih di dalam perjuangan melawan COVID-19. Kami berdoa untuk jajaran pemerintahan kami, agar semakin bijak di dalam mengambil setiap keputusan yang terbaik untuk negara kami. Dan kami pun juga berdoa untuk tenaga medis yang berkorban dan mengerahkan segala kekuatannya untuk menolong saudara-saudara kami yang terjangkit COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan sebagai harta rohani yang sangat berharga. Dan biarlah kekuatan itu bisa digunakan untuk menyelamatkan saudara-saudara kami. Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini pun kami berdoa untuk pemuda-pemudi GKJW Mojoarno. Apapun yang mereka hadapi, segala pergumulan, permasalahan, biarlah Tuhan yang mengetahui semua. Dan Tuhan memberikan kasih setia, pertolongan kepada teman-teman kami. Sehingga teman-teman kami mendapatkan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang mengikat mereka. Sehingga mereka memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh harap di dalam Yesus Kristus. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang berada di luar kota, dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga menuntun dan memampukan mereka apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan ada selalu bersama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini kehilangan pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, agar pekerjaan itu bisa menghidupi mereka dan membangun kehidupan yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan memampukan mereka, memberikan mereka kekuatan untuk tetap mengusahakan menemukan pasangan-pasangan yang sepadan, mendapatkan pasangan yang diinginkan oleh Tuhan yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami yang hanya kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sampai jumpa di ibadah pemuda yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab